Hari ini kan kita akan ngobrol banyak banget, terutama soal apa sih perannya Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto. Saya tanya dulu nih ke Bu Vero dan juga Mbak Wameniluh, apa kabar pertama-tama? Sehat. Sehat dong. Sehat dan semangat. Pagi yang indah. Sudah secangkir kopi? Sudah. Tanpa gula? Betul. Tanpa krim ya? Tanpa krim. Ais americano itu harus mengawali. Dan pagi-pagi sudah disibukkan dengan isu-isu. Aduh, banyak isu ya. Udah ditungguin buat wawancara, Bu Vero. Oke, tapi ngomong-ngomong karena banyak sekali tugasnya, sebenarnya perannya Wakil Menteri ini apa? Karena kan banyak tahu jabatannya, titelnya Wakil Menteri. Tapi sebenarnya kerjanya pada praktiknya seperti apa sih? Dari mulai Bu Vero dulu boleh? Iya, tentu kita mengikuti prioritas program Presiden. Jadi bagaimana prioritas program Presiden, misalnya ya, saya ambil contoh MBG. Nah, MBG itu kan sebenarnya karena urusan stunting. Karena asta cita Pak Presiden yang menekan, apalagi kita anak generasi emas 2045. Itu jelas, jadi ke akarnya, berarti anak-anak itu harus sehat. Nah, apa kaitannya dengan MBG, program stunting, itu kekaitan ke kita. Karena di ranah Kementerian PPPA ini kan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Ya. Jadi yang kita jemput bola dari program prioritas Pak Presiden, kita harus kembali kepada keluarga. Karena makanan sehat itu di sekolah, bagaimana pola kesehatan keluarganya juga. Nah, itu masing-masing dari kementerian kita itu mengambil porsi-porsi masing-masing. Nah, perlindungan anak, bagaimana ketika dari sekolah mereka makan di rumah, dipastikan mereka itu aman, punya pemenuhan haknya, bagaimana perlindungan di dalam. Karena ya kaget juga ketika pertama kali menjabat, ya dulu kan pemberdayaan keluarga, karena lebih ke daerah, lebih sebagai tugasnya adalah memberdayakan keluarga. Tapi ketika ada di Kementerian PPPA kaget, karena per hari pertama masuk aja kasus pedofil, kasus kekerasan, kasus anak pembunuhan, itu menjadi sebuah shock terapi ya. Artinya anak kita itu dalam kondisi sekarang ini tidak baik-baik. Jadi bagaimana dari program prioritas Pak Presiden itu kemudian kita melakukan implementasi terhadap intervensi keluarga, apalagi di saat ini kita tahu masa anak-anak kita tidak sama dengan masa zamannya kita. Betul, guru kita cuma 3. Iya. Saya gurunya itu guru BP. Ke rumah pasti orang tua. 3 ensiklopedia kan, masih dalam bentuk buku, Mas Hoster. Tapi anak saya aja, anak yang penuh dengan perdebatan kan. Karena kita ngomong apa, mereka debatin. Karena mereka memakai Google. Mbah Google, itu guru mereka. Ya, betul. Nah, zaman sekarang setelah pandemik lebih mengerikan lagi. Karena terlalu banyak exposure media dari pasca pandemik ini. Anak-anak terlalu gampang terexposure dengan media-media yang ada. Media sosial dan terutama ya. penyaringannya itu nggak ada. Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya. Tapi tetap menuju kepada program 6 semua prioritas Presiden, kemudian dikaitkan dengan perlindungan anak. Pembagian tugas dengan Bu Menterinya seperti apa? Gitu. Kita so far oke, walaupun memang bukan beda ya. Kalau saya selalu bilang, kalau mau calon gubernur, mau calon kepala daerah, kan kita bertemu fight dulu. Ya. Artinya, mau nggak mau kita harus fight untuk duduk di kursi. Nah, ini kan given. Tapi saya selalu bilang, saya sama Ibu Menteri saya selalu tidak ada apa-apa, karena gini, selama kita punya visi yang sama, kita tidak punya agenda lain, tidak akan pernah ada keributan. Karena kalau kita punya soul yang sama untuk melakukan prioritas program, terus perlindungan anak, harusnya tidak akan ada. Dan sampai hari ini tidak ada apa-apa juga. Jangan sampai ada apa-apa juga ya Bu. Yang penting satu kerjanya tenang. Nah, kalau Mbak Niluh gimana? Percaya itu, sangat. Harus percaya itu dan harus dijaga. Saya percaya banget. Kan istrinya, suaminya Ibu Menteri saya kan juga very aktivis kan. Jadi memang udah sangat merakyat. Jadi harusnya ya ini satu soul. Ya, dan kita kan memang
aktivis juga kan. Turun ke lapangan. Aktivis beda dia. Banget. Kalau Mbak Wamen gimana di Kementerian Pariwisata, pembagian tugas dengan Bu Menteri, lalu juga prioritas kerjanya seperti apa? Ya, jadi kalau kita ini kan wakil menteri yang ditugasin adalah untuk mendukung kerja-kerja menteri kita gitu. Jadi tentu saja apa yang kita kerjakan tentu atas arahan dari menteri kita ya. Misalnya Bu Menteri menugaskan kita untuk mengerjakan yang ini karena kita kan di setiap kementerian udah punya program prioritas. Program prioritas itu dibuat oleh kementerian, oleh Bu Menteri, itu diambil, dikerucutkan dari apa yang menjadi astacita Presiden Prabowo ya Pak Presiden gitu. Nah, jadi tugas-tugas kalau di kementerian saya dengan Bu Menteri itu jelas ya membaginya. Misalnya, Bu Wamen tolong ya, Bu Wamen mengurusi ini. Kita kan ada internal, ada eksternal gitu kan. Bagaimana keluar, bagaimana juga di dalam. Karena organisasi di dalam juga perlu untuk di-manage dengan baik gitu kan. Jadi semuanya sangat clear untuk, Bu Wamen tolong mengerjakan ini, Bu Wamen tolong mengurus ini, Bu Wamen tolong menghandle isu. Karena seperti yang Vero bilang, saya juga shock. Saya pikir dulu pariwisata, mungkin jalan-jalan, berwisata, sesuatu yang sudah sangat settle gitu, bertahun-tahun kita hidup dengan pariwisata. Tapi ternyata pas di dalam, ternyata banyak sekali isu yang harus dibereskan dan benar sekali Pak Presiden kemudian menambahkan ada wakil menteri karena it's not easy untuk di-manage dengan Indonesia yang sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi saya pikir lebih banyak sebenarnya kami sebagai wakil menteri itu adalah mensupport, menyokong apa yang dikerjakan oleh Ibu Menteri yang kemudian diturunkan dari apa yang menjadi program prioritas Presiden. Bahkan hampir semua kementerian itu sebenarnya tujuannya sangat jelas ya, menyukseskan program prioritas Presiden dan semua sangat relate. Ya. Ada sekolah rakyat, misalnya makan bergizi gratis, Kemenpar juga mensupport itu, kemudian juga cek kesehatan gratis, kemudian rumah rakyat yang terjangkau dan koperasi Desa Merah Putih. Kemenpar misalnya koperasi Desa Merah Putih kami berkolaborasi sangat erat sekali dan kemudian saat ini sudah jalan gitu beberapa desa-desa wisata kami disupport oleh koperasi Merah Putih untuk pengembangannya di sektor pariwisatanya gitu. Sebenarnya bagus Menteri dan Wamen itu gini. Kalau misalnya Menteri itu kan gini, kita ini banyak sekali invitation acara. Nah, itu paling penting. Sehariannya ada berapa, Bu Vero? Kalau kita di private sector, hadirin acara terus kapan kita kerja. Iya. Nah, sebenarnya ada keseimbangan Menteri dan Wamen itu bagus gitu loh. Karena Menteri itu ya untuk mungkin kadang-kadang perlu ngadap dan perlu ada acara formal. Yeah. Nah, Wamennya yang support. Nah, kalau dari kita itu Wamen-Wamen itu kita lebih ke grassroots gitu. Yeah. Karena bagaimana kan di kementerian tidak punya wilayah. Yeah. Kita hanya pembuat kebijakan. Tapi kita bisa melakukan pilot. Nah, ketika turun kita harus lihat bottleneck-nya apa. Nah, kalau misalnya ngomong MBG benar sampai ke sekolah, tapi bottleneck kita lihat itu ujungnya kan keluarga. Yeah. Bagaimana ketahanan keluarga itu juga, karena stunting itu kan sebenarnya bukan dari tingkat sekolah, dari perut ibu. Yeah. Dan bagaimana pola-pola pilot yang kita lakukan, kita lihat bottleneck-nya misalnya ada bantuan. Nah, bantuannya sampai nggak? Ada desa, kita bilang tuh ada bantuan dana desa misalnya. Kita juga bilang, nah makanya kita semua berkaitan. Iya. Dari pariwisata, ada desa wisata. Nah, tentu kan kita memastikan perlindungan anaknya bagaimana. Betul. Ketika anak-anak di wisata dilindungi. Nah, itu banyak berkaitan. Jadi sebenarnya ini ada teknis dan non teknis ya. Karena tadi dengan regulator tadi. Kalau semuanya, jadi gini kan kita ada di level atas yang kemudian harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain nih. Tapi kalau misalnya level bawah, misalnya kita ke grassroots-nya nggak ngelihat langsung secara teknis apa problem di lapangan, regulasi ini nggak akan bisa dibikin gitu kan. Nah, jadi biasanya kita bagi tugas ya. Misalnya saya ke lapangan, saya ketemu nih isunya, saya sampaikan ke Bu Menteri, ini isunya, ini rekomendasi nih yang bisa kita lakukan. Nah, di level menteri dengan menteri itu bisa mengambil kebijakan, bisa bertemu untuk kemudian temukan solusinya dan segera regulasinya baru dikeluarkan. Jadi sebenarnya ini kita benar-benar saling
menyokong ya, saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan sebenarnya kalau karena kita perempuan, ini perempuan dan perempuan, saya juga perempuan dan perempuan gitu. Jadi Cuma kita Mas lebih tinggal masalah saudara aja. Jangan lihatnya ke sini doang gitu. Kebetulan ini perempuan dan perempuan Ini semua. kita lagi deg-degan juga sih menunggu pertanyaannya Mas. Pertanyaan Mas. Deg-degan nggak tentu. Jadi sebelum nanya kita habisin dulu nih. Ya makanya kita habisin jamnya dulu. Dan bisa 5 menit lagi dari kita ya sama saudara. Tapi lebih kepada itu tadi, karena perempuan dan perempuan jadi kita mungkin lebih enak berdiskusi ya. Jadi berdiskusi, menyampaikan apa temuan kita, intinya adalah sebenarnya ada menyokong supaya regulasi yang dibuat oleh menteri, karena kan di kementerian itu keputusan keluar bukan keputusan wamen. Peraturan yang keluar bukan peraturan wamen, tapi peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri. Nah, makanya harus menyokong itu. Maka itu kita harus menyokong. Itu kan jelas Saling tugas melengkapi kami. lah sebenarnya ya. Dan jadi satu kerja, satu tampil. Iya. Satu kerja, satu main. Enggak, jangan dong. Harus kerja semuanya dong. Loh, bagi tugas nanti. Harus ada yang main.